Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas mingguan nih teman-teman. Aku tadi udah belanja ya teman-teman. Nah ini aku spill dulu belanjaan aku apa aja. Yang pertama tadi aku udah beli kangkung, terus aku juga ada beli sawi putih, terus aku juga beli pare. Ini aku beli satu doang. Lanjut aku juga ada beli kacang. Ini sedikit aja ya, kacang panjangnya. Lanjut aku ada beli daun bawang, terus kemudian aku beli wortel, terus aku juga beli labu ya teman-teman. Nah ini satu aja. Kemudian aku ada beli timun, ini seplastik ini nggak tahu berapa aku lupa. Terus aku juga ada beli jagung manis dan juga tahu kuning ya seperti biasa. Terus untuk tempenya aku beli setengah papan. Lanjut, aku juga ada beli ayam dan juga per ikan-ikanan. Di sini untuk ikannya aku beli dua bungkus untuk ikan kembung dan satu bungkus untuk ikan salem. Kemudian untuk ayamnya aku beli bagian sayap. Kemudian sama filet sedikit ditambah sama ati ampela ya teman-teman. Nah udah ini aja belanjaan aku untuk minggu ini, minggu keempat di bulan November ya. Nah lanjut ini aku mau langsung beresin untuk si yang kering-kering dulu, si sayur-sayuran dan lain-lainnya ya. Aku mulai dari si tempe ini ya. Nah oke, sambil nemenin aku motong-motong tempe ini, boleh sambil dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Nah ini untuk tempenya aku potongnya ready untuk digoreng kayak gini aja. Ini aku jadikan satu box untuk penyimpanannya di freezer ya. Lanjut ini untuk sawi putihnya mau aku potong seperti biasa. Dan aku dapatnya yang kurang bagus ya teman-teman. Ternyata dalamnya udah ada yang busuk gitu. Maklum banget karena ini tuh udah musim hujan. Jadi per sayur-sayuran pasti kayak gitu. Dan siap-siap aja harga sayur pasti bakalan naik ya. Nah ini untuk separuhnya bakalan aku potong-potong kecil-kecil. Dan separuhnya lagi bakalan aku potong untuk yang besar-besar ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini untuk yang kecil-kecil aku sengaja pilih untuk bagian yang tengahnya aja supaya nggak terlalu ini ya, apa sih namanya, bonggolnya nggak terlalu banyak gitu. Nah kayak gini potonginnya. Ini sesuai selera aja sih untuk potonginnya. Dan aku biasanya ready untuk masak tuh seperti ini ya, untuk ditumis. Nah ini udah satu kotak. Nah yang satunya lagi ini tinggal dipotongin lebar-lebar aja. Ini fungsinya aku biasanya untuk dibuat lalap ya teman-teman, karena aku tuh suka banget makan lalap. Jadi aku sayuran tuh wajib ada untuk lalap gitu. Nah udah ini kita simpen di satu kotak yang lain. Nah untuk satu bonggol sawi putih itu jadi 2 kotak kayak gini. Lanjut ini untuk si parenya mau langsung aku potong-potongin aja. Nah ini dibelah dulu kemudian dikeluarkan isinya ya. Nah ini aku nggak tahu ya milih pare yang nggak pahit itu kayak gimana, tapi ini aku milih yang muda aja kayak gini. Yang apa tuh namanya, bijinya belum begitu berbentuk biji gitu ya. Jadi bijinya tuh masih kayak kecil-kecil, masih lembek gitu loh teman-teman. Nah kayak gini aja, tinggal dikeluarin aja untuk bijinya dan dibersihkan kayak gini. Kalau misalnya udah tinggal dipotongin aja, motonginnya sesuai selera. Nah aku biasanya kalau untuk pare sukanya yang tipis ya teman-teman motonginnya, supaya dia itu pertama cepat matang, terus kedua itu nggak terlalu pahit gitu loh rasanya. Dan aku tuh nggak pernah kayak namanya pare itu aku remes-remes pakai pakai garam gitu yang kayak biar buat ngeluarin rasa pahitnya kayak gitu, enggak. Nah aku biasanya langsung aku tumis aja gitu, jadi enggak aku keluarin untuk rasa pahitnya, karena aku nggak tahu perasaan aku aja atau enggak, tapi kalau misalnya aku kayak gituin biasanya jadi pahit semua gitu. Jadi aku nggak pernah kayak gituin ya, nggak pernah aku proses untuk diremas-remas gitu. Jadi ya udah kayak gini aja. Dan menurut aku ini lebih enak sih. Sayang banget ini aku tuh sebenarnya lupa beli teri, tapi nggak masalah ya, aku masih ada stok
di kulkas. Lanjut, ini untuk kacang panjangnya kayak biasa bakalan langsung aku potongin kayak gitu ya teman-teman. Ini aku samain dulu untuk bagian atasnya supaya nanti motongnya lebih mudah kayak gitu. Nah, untuk motonginnya aku lebih kecil-kecil aja ya teman-teman, tapi nggak terlalu pendek-pendek banget, kayak gini aja lah, sedang gitu ya. Nah, lanjut dimasukin ke dalam boxnya, jangan lupa dikasih alas tisu. Selanjutnya ini ada timunnya ini agak kotor ya, jadi aku lap dulu kayak gini. Nah, untuk si timun ini kalau misalnya teman-teman mau disimpan setelah dicuci bisa banget, tapi jangan lupa dikeringkan ya supaya dia nggak cepet basi busuk gitu, bonyok ya teman-teman. Nah, kalau aku ini dielap aja udah cukup. Ini aku beli 3.000. Lanjut, ini ada wortel yang wajib ada. Nah, aku mau nyoba nih teman-teman untuk nyimpen wortel di dalam freezer. Jadi selama ini aku nggak pernah kan untuk nyimpen wortel di dalam freezer. Jadi ini aku mau coba eksperimen apakah hasilnya tetap bagus dan bisa cepat empuk juga pas dimasak. Karena aku udah nyoba untuk buncis itu kayak lebih cepat matang aja pas aku masak ya teman-teman, kalau misalnya disimpannya di dalam freezer. Nah, ini aku mau coba untuk si wortelnya. Nah, lanjut untuk si labu ini aku beli yang muda satu tapi yang besar ya. Nah, ini tuh harganya 2.000. Nah, ini aku gesek-gesek dulu supaya getahnya keluar, terus kemudian aku olah pakai tisu kayak gini aja, baru kemudian aku kupasin ya teman-teman. Nah, ini biar gampang kupasinnya, biasanya aku potong-potong kayak gini dulu, yang kecil-kecil kayak gini, karena ribet kan, dia bentuknya nggak lurus ya teman-teman. Jadi ini aku potong-potong dulu kayak gini, baru kemudian aku kupasin kayak gitu. Nah, lanjut setelah dikupasin semua itu bakalan aku langsung potong-potong ya, jadi kecil-kecil memanjang gitu. Nah, kalau udah ini tinggal dimasukin ke dalam boxnya kayak gini. Jangan lupa dialasin tisu untuk teman-teman yang nyimpan di kulkas bawah ya teman-teman. Nah, lanjut ini ada si tahu seperti biasa. Ini bakalan aku rendam aja ya. Kayak gini, udah simpel banget. Nah, lanjut ini ada si kangkung yang jarang banget aku beli, tapi belakangan ini aku lagi suka banget beli ijo-ijoan kangkung dan bayam, karena aku udah tahu tempat untuk beli kangkung dan bayam yang sesuai lah dengan harganya ya teman-teman. Karena waktu itu terakhir aku beli itu si kangkung harganya 4.000 gitu satu ikat, itu mahal banget ya teman-teman. Jadi aku pindah tempat dan aku nemu ini 2 ikat itu 5.000 gitu. Nah, ini untuk biar cepat aja ya teman-teman, ini aku potong langsung kayak gini aja. Dan untuk satunya aku taruh di baskom karena mau langsung aku masak, dan yang satunya baru aku masukkan ke dalam box. Selanjutnya ini ada daun bawang sama si jagung manis. Nah, untuk daun bawangnya mau langsung aku potong-potong aja ya teman-teman. Dan ini udah aku cuci, udah aku bersihin ya. Jadi udah rapi, udah ready untuk dimasak ya teman-teman. Ini nanti untuk penyimpanannya seperti biasa aku simpannya di freezer ya supaya dia tahan lama. Ini untuk daun bawang kalau misalnya kalian taruh di freezer bisa kuat sampai 3 minggu atau 1 bulan ya teman-teman. Nah, tapi biasanya ini aku nggak nyampe setengah bulan juga udah habis sih kalau misalnya belinya segini doang ya kan. Nah, lanjut ini ada si jagungnya, jagung manisnya, langsung aja kita kikir ya teman-teman. Nah, pakai alat ini benar-benar aku terbantu banget sama alatnya ini, karena sesimpel itu untuk ngerok si jagungnya itu ya. Jadi aku nggak usah ribet-ribet pakai pisau lagi gitu. Dan ini tuh cepet banget prosesnya karena pisaunya tajam banget teman-teman. Nah, lanjut ini tinggal dimasukin aja ke boxnya kalau udah kayak gini. Beres untuk sayur-sayuran, lanjut kita beresin untuk yang amis-amis. Di sini aku mau mulai dari ayam dulu ya kayak biasa. Ini ayamnya ada yang sayap sama ayam filet. Nah, untuk sayap ini aku bakalan bagi 2 kayak gini. Jadi bagian pentung sama bagian sayapnya itu bakalan aku pisahkan kayak gini jadi 2. Oke, nah ini aku beli tuh berapa ya? Aku beli di harga
29.000 teman-teman. Nah itu sekitar 7 sayap ya. Nah untuk si filletnya ini 19.000 setengah dada ayam ya teman-teman. Nah ini untuk filletnya aku potongin langsung ya, tipis-tipis aja, panjang kayak gini. Nah aku juga nanti bakalan share untuk meal plan aku ya teman-teman. Oke lanjut, ini setelah semua udah dipotongin langsung aku cuci ya teman-teman. Nah untuk si dadanya itu masih aku pisahin dulu supaya lebih gampang, nanti aku nggak usah pilih-pilih ya. Nah ini aku cuci bersih semuanya, dari dadanya dan juga sayapnya, kemudian aku mau tiris dulu. Nah sambil nunggu dia tiris aku mau bersihin juga untuk ati ampela. Nah untuk ati ampelanya ini udah dibersihin, jadi aku udah gampang banget tinggal cuci dan potong aja. Nah seperti biasa ya, untuk bagian hati dan ampelanya itu aku pisahkan dulu, kemudian baru aku potong-potong kayak gini ya. Untuk ukurannya ini sesuai sama kebutuhan aja, biasanya aku ya ukurannya segitu ya. Untuk satu hati aku bagi 2 dan untuk ampelanya aku bagi 3. Udah, nah ini dia tiris aja. Sambil nunggu dia tiris nih, ini aku mau bersihin untuk si ikannya ya teman-teman. Nah ikannya ini lumayan banyak karena 3 bungkus ya. Jadi ini aku mau ampar aja jadi satu supaya lebih gampang ya, sekalian aku nyuciinnya. Nah ini untuk si ikan kembung aku beli 2 bungkus, untuk ikan salemnya 1 bungkus. Nah untuk ikan salem ini langsung aku potongin ya teman-teman. Untuk satu ekornya itu aku bagi jadi 3, dan untuk yang ikan kembung ini cuman aku hilangkan untuk bagian kepalanya ya, karena itu juga nggak bakalan kemakan, nggak ada yang makan juga, dan juga malah nanti itu buang-buang minyak juga karena dia menyerap minyak ya. Nah lanjut, habis itu ini aku sayat-sayat untuk bagian ikan kembungnya ya, supaya nanti untuk marinasinya itu dia cepat meresap gitu. Nah kalau udah ini tinggal dibilas aja teman-teman, dicuci bersih, setelah itu kita tirisin. Sambil nunggu tiris ini mau aku bilas dulu untuk bagian sinknya tadi ya, supaya nggak mengundang lalat. Baru kemudian aku mau pilah dan pilih nih untuk per boxnya ikannya. Nah ini untuk ikan salem mau aku pisahin jadi 1 box atau sekali masak ya, untuk 1 bungkus tadi. Kemudian untuk si ikan kembungnya ini aku jadikan di 2 box ya teman-teman. Oke ini udah beres untuk ikannya. Untuk penirisnya kita sisihin dulu. Selanjutnya kita mau beresin untuk ati ampela dan juga ayam ya teman-teman, yang tadi udah ditiriskan. Nah ini untuk yang pertama dada ya. Ini bagian fillet dadanya ini aku jadikan satu tempat aja karena kebetulan gak banyak juga. Lanjut untuk sayapnya ini aku pisahkan yang bagian ujung sayap sama yang bagian pentungannya ya teman-teman. Nah ini jadi 2 tempat, jadi 2 kali masak. Lanjut ini untuk hati ampelanya kita jadikan satu aja ya, untuk 1 porsi aja. Udah selesai untuk bagian amis-amis, jadi ini aku beresin langsung ya untuk sink dan juga per wadah-wadahannya supaya enggak mengundang lalat. Dan selesai sudah untuk persiapan food prep aku minggu ini, dan ini dia belanjaan aku untuk minggu keempat di bulan November ini. Dan ini dia list belanja beserta meal plan aku. Silahkan di screenshot untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan sekian dulu videonya. Semoga videonya bisa diambil manfaat. Jangan lupa subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.